Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kita channel Gadali LLM dengan keterbatasan wawasan, berbagi kritik dan saran sangat diperlukan. Yang akan kita bahas untuk pertemuan ini adalah keris pusaka tindih. Keris pusaka tindih itu identik dengan keris yang sangat tua. Biasanya yang banyak adalah keris ini dapurnya adalah betok. Keris dapur betok itu kalau yang benar-benar istilahnya sepuh, dia karena usia terlalu lama, akhirnya dia kalau istilah pekerisan istilahnya madas. Jadi ini seperti padas. Nah, ini madas. Biasanya dia punya bentuk sangat sederhana. Ada dapur betok itu ada beberapa. Ada betok yang namanya betok sigar jantung, itu ada yang namanya dapur betok brojol, itu ada yang betok saja. Intinya pusaka betok itu adalah pusaka tindih, pusaka yang istilahnya ada yang pusakanya kita banyak wasiaji yang biar istilahnya tidak menimbulkan, untuk menetralisir efek negatif dari tosan aji. Jadi kalau orang mempunyai lebih dari 5 tosan aji harus memiliki betok, artinya untuk penetralisir energi negatif. Karena kadangkala ada pusaka-pusaka yang dibikin dari kerajaan, katakan kerajaan yang sedang berperang, ada efek negatifnya, umpama istilahnya Majapahit sama Demak atau gimana, itu memberikan ada efek negatif karena istilahnya keris-keris ini kan ada untuk beristilahnya, yang saya bilang ada yang keris hiasan, pisauanan, untuk istilahnya untuk hiasan dan lain-lain lah. Nah, ini pusaka betok. Identik kalau betok ini pasti jadi satu. Ini kalau betok yang istilahnya kita ini penemuan dari Sungai Brantas ini bisa dikatakan tangguh utuh sepuh. Ini original penemuan dari Brantas ya, dari Sungai Brantas Kediri. Memang bentuknya seperti itu. Kalau ini betok sigar jantung. Ini ada besinya, polosani, ada efek. Karena ini memang sengaja belum saya warangi, belum saya munculkan pamor, istilahnya belum diwarangi. Nah, ini betok yang kelihatan ya, pasti nyambung ini. Betok ini kebanyakan nyambung, karena saya belum pernah menemukan yang betok istilahnya ininya sendiri, itu mungkin karena aus, tapi saya tidak mengatakan nggak ada loh, tetapi saya belum pernah menemukan atau menjumpai. Ini original, artinya betoknya betok yang benar-benar original. Kalau ini sigar jantung, ini ada ornamen, tapi ini original tapi ornamennya jelas. Itu ornamennya kayak yang di candi-candi itu, ada yang bilang kayak Banaspati, ada yang intinya kayak raksasa itu loh. Nah, kayak raksasa yang menjaga. Itu kan ada filosofi sendiri-sendiri. Kalau betok itu ada filosofi sendiri-sendiri. Nah, kalau betok itu kan kerisnya tangguh tua ya. Nah, ini juga betok ini. Ini kita memang betok semua ini. Nah, ini juga betok ini. Ini juga betok. Ini kita coba lepas ya. Ini juga betok ini. Nah, kita coba lepas. Alhamdulillah saya koleksi keris itu dari yang muda sampai yang tua ada sekitar hampir 5.000 bilah. Alhamdulillah, istilahnya saya berbagi seperti ini biar kaum muda juga semakin suka. Ini juga betok. Nah, ini juga betok ini. Kalau ini betok yang ini dengan ini masih sepuh ini. Dengan ini walaupun madas tapi masih tua ini.
masih tuaan ini. Nah, coba kita lepas ya, kita lihat opsinya seperti apa. Kenapa ciri-cirinya? Dia punya keris itu besar juga, tapi dia ringan. Ini ringan sekali. Coba, ya kan? Kita lihat kan. Nah. Ini juga sepuh, tapi ini tangguhnya bisa dikatakan Kediri, bisa Singosari atau Majapahit. Ini memang betul sepuh istilahnya. Kalau ini bisa dikatakan betok brojol. Di dapurnya beda loh ya, pas ikutannya semua beda. Nah, ini original, original ya, original. Nah, ini salah satu beda empu beda. Ini betok yang istilahnya juga betok, juga original. Tapi dia punya istilahnya garis-garisnya pamor beda. Betok itu kebanyakan pamornya adalah pamor keleng. Jadi ini kalau diwarangi dia nggak muncul pamor, dia cuma hitam. Makanya disebut sebagai keris tindih. Artinya jikalau ada istilahnya dalam perkerisan ada keris yang nakal, yang istilahnya yang jahil, kalau ada betok akan ada yang tua, istilahnya dia jadi manut, jadinya manut. Ini keris betok. Nah, karena keris itu kalau pamor kan ada, kalau istilah filosofinya dalam keris, kalau sekarang tuh kayak ilmu astrologi gitu loh, horoskop. Ada keris yang menurut horoskop, karena keris kalau istilahnya horoskop ini kayak Pisces, Cancer, Gemini, Sagittarius itu lah. Kalau di Jawa ada yang namanya wuku. Nah, wuku itu kalau di Jawa juga ada namanya, kalau adalah wuku. Nah, wuku itu ada 30 wuku. Nah, istilahnya dulu kalau istilahnya legendanya itu Prabu Watugunung dengan 2 orang istri dan 27 anaknya, itu legendanya seperti itu. Ya, legendanya seperti itu. Jadi untuk istilahnya ada yang wukunya Sinto apa semua ya. Wuku itu orang kalau tahu wuku, orang kalau istilahnya Pak kawasan keris di keris bagus itu kalau tahu tentang wuku, jadi oh saya wukunya ini, oh kerisnya bagusnya ini, contoh wukunya landep. Nah, kalau wuku landep keris yang cocok biasanya Pendowo, Sempono Badong, Semar Mesem, Semar Getak, Semar Tinandu kan gitu. Umumnya wukunya wuku ukir, oh wuku ukir itu kan ada wataknya gimana, itu kerisnya yang kalau wuku ukir itu keris yang bagus Sempono, Ijeng, Kebulajer, Budak Sategal, Pining Putri Sinorojo, campur Bawur sama sadak pengasih itu kecil ya, sadak pengasih. Nah seperti itu, makanya keris itu ada yang keris pemilih dan keris yang tidak, itu keris lah ya, artinya pamornya ada yang pemilih dan ada yang tidak. Ini keris, ini juga dapurnya dapur betok, ini sepuh. Nah sepuh ya, ini kita bilang ini sepuh. Ada keris ya, ini harus tahu. Ini juga dapurnya betok, nah, tapi ini adalah restorasi alias muda alias kamardikan, tetapi di model menjadi seperti sepuh. Bawah-bawahnya itu kayak dikikir. Ini jenal ya, wingitnya beda walaupun sama-sama belum diwarangi, tapi dia punya wingit beda. Kerisnya dirusak ini. Nah, kalau keris karena keris itu yang saya bilang ada yang pemilih dan ada yang tidak. Dan keris itu kalau sudah terlalu aus ataupun kerisnya terlalu istilahnya buruk, ada keris yang tuahnya buruk. Ada keris yang tuahnya buruk. Ada keris yang tuahnya buruk. Jadi kalau keris yang buruk ataupun keris yang buruk itu ada beberapa. Tapi kan kalau istilahnya kita kerisnya buruk, akhirnya kalau keris buruk apa ya mau dibuat kan ya enggak. Karena keris yang buruk itu seperti pamornya ya, pamor Dengkiling atau Cengkiling, pamor Yogyakarta, Tundung, Ndasboyo, Badailo, itu keris yang istilahnya enggak baik. Tapi keris yang istilahnya terlalu hancur karena aus,
itu kan nggak perlu kita buang. Mungkin kan eman-eman kalau dibuang istilahnya, eman-eman kalau dibuang karena pusaka istilahnya hasil karya leluhur yang adiluhung, lebih baik diserahkan ke museum, atau istilahnya kalau udah kerisnya terlalu hancur direstorasi dengan empu-empu yang sekarang bisa. Nah ini juga betok ya, tetapi ini betok yang kamardikan, tetapi diproses. Jadi ini sama ya, cuma dia punya teknik proses beda. Kalau ini biasanya pakai air keras bisa ini. Kalau ini dia nggak pakai air keras, ini dia sistemnya pakai tatah, pakai kikir. Jadi dia dikikir untuk membuat lubang-lubang biar ini dia kayak istilahnya ada gelombang seperti kuno. Nah, saya bilang kalau keris kuno dia punya anu kan beda. Ini original ya, original ini kan beda ya. Nah ini kan beda, ini sama ini beda. Sebenarnya ini kalau nggak dirusak, ini udah kerisnya bagus, ini bahannya juga bagus, ini barangnya kemungkinan besar ini adalah keris-keris yang udah tua-tua itu tapi udah hancur, di istilahnya diperbaiki atau didandani kepada empu-empu yang baru, tapi terus dirusak karena dibikin tua, padahal kan beda. Nah seperti ini, nah ini biasanya terus ini juga beda kan. Dia punya rongga pun beda ya. Ini kan nyeplok toh. Wingitnya beda juga. Istilahnya kalau orang perkerisan bilang auranya itu beda. Kalau keris yang kuno dia punya aura itu memang beda. Tetapi kalau yang keris muda auranya pun beda. Kenapa? Kemungkinan besar kalau dulu bikin keris itu besalennya disajeni, orangnya berdoa, bertapa dan lain-lain. Kalau sekarang itu bikinnya kan bikinnya kalau nggak pesenan mungkin kemungkinan yang seperti yang saya lihat bikinnya itu banyak yang dicor sendiri, artinya dipandai sendiri, tidak mengikuti tata cara atau kafiat orang-orang dulu. Tetapi ada juga mungkin yang keris pesenan itu masih dibikin dengan berbagai macam ritual. Nah ini kan beda juga. Nah ini kan beda ini. Nah ini original. Anu kan beda. Ini kan madas. Ini madas. Ini memang sengaja tidak diwarangi. Kenapa? Biar tahu padasnya. Ini kan wingitnya udah beda nih. Ini juga beda ya, ini kan beda ya, ini beda, wingitnya pun beda, wingitnya pun berbeda-beda istilah. Jadi setiap keris yang saya bilang itu ada baiknya kalau memang kerisnya udah hancur, kalau terlalu hancur jangan dilarung eman-eman gitu loh. Itu harusnya mungkin diserahkan ke museum ataupun istilahnya kalau di museum kan nanti biar negara yang menampung atau merawat budaya adiluhung ini biar tidak hilang. Tetapi andai kata tidak eman-eman ya udah kita restorasi ke empu-empu yang sekarang itu. Kita restorasi hanya empu-empu di Solo, Jogja atau di mana banyak sekali istilahnya pamor yang bisa merestorasi keris. Kalau pamor pemilih, kalau saya bilang pamor pemilih itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki. Kenapa dibilang pemilih? Itu kalau orang nggak istilahnya kalau pamornya atau kerisnya pemilih kok dimiliki orang yang asal, itu biasanya orangnya jadinya nggak nyaman. Istilahnya wong Jawa nggak tentrem, nggak ayem. Batiniahnya dia dari sisi batiniah biasanya kurang cocok gitu loh. Ini kalau ini yang kita bahasnya adalah keris tindih ya, atau keris yang istilahnya bisa meredam efek negatif dari keris-keris yang lain. Jadi kalau ada 5 atau bahkan beberapa puluh itu kalau punya keris tindih aja nggak perlu banyak seperti ini, cukup 1 bisa. Jadi
yang saya mau bagi di sini dengan wawasan saya yang sangat terbatas adalah kalau keris tindih itu alangkah baiknya, karena kita mengambil istilahnya untuk tindih atau untuk peredamnya, alangkah baiknya keris yang benar-benar sepuh atau yang keris benar-benar kuno, karena yang kita ambil adalah tindihnya. Nanti kalau istilahnya kayak begini, yang begini ataupun yang begini, nah, ya. Ini kan kelihatan, ini kan, nah, ini nanti nggak ada efek, istilahnya tetap bandel keris yang lainnya. Nah, ya, ini kalau ditambahkan di sini, ini ada kayak anu ya, kikir, ini dikikir, nah, ini dikikir, nah, ini dikikir, kerisnya dikikir. Kalau ini beda ya, beda proses, beda. Ini pakai air raksa, air keras atau berbagai macam cara lah. Tapi kan jelas ya, jelas ya. Ini yang original. Kalau original begini, original. Ini original. Ini walaupun nganu kan besi, ini besinya banyak karang kijang. Ini ada. Ini kalau ini belum diwarangi sama sekali, tapi dia punya, kalau dilihat secara mata aja dia warnanya biru, beda dengan ini beda ya. Ini biru, besinya memang biru, bukan kok mentah loh ya, memang besinya biru. Nah, besinya biru, besinya biru, memang besinya beda, besinya biru lah. Kalau ini kan, nah, ini mangkeleng, ini besinya keleng. Oke, mungkin pembahasan tentang pusaka tindih untuk sesi pertemuan ini yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menambah wawasan untuk para pecinta Tosan Aji. Mari sama-sama kita lestarikan budaya kita yang adiluhung sebagai wujud cinta tanah air. Salam Rahayu.